A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mang Sukir yang tentunya akan menemani teman-teman semua dengan sebuah kisah-kisah horor dan mistis. Dan untuk cerita kali ini, Mang Sukir akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Akibat Susuk. Cerita ini ditulis oleh Umi Aslaja. Dan bagi teman-teman yang ingin membacanya secara langsung, atau teman-teman ingin membaca koleksi-koleksi cerita-cerita dari Kak Umi Aslaja, teman-teman bisa langsung kunjungi link yang saya sudah sertakan ada di deskripsi. Dan tak usah berlama-lama, mari kita ke ceritanya. Selamat mendengarkan. Dua pria itu masih hidup, namun dengan posisi tubuh tergencet hanya mampu terpejam. Saat sosok itu tiba-tiba sudah berada di atas kepala mereka, memegang kepala keduanya, dan dua jarinya tepat di kedua mata mereka. Dengan masih tertawa melengking, jari-jari yang berubah berkuku tajam itu memijit kedua mata mereka hingga pecah. Dan keduanya masih dapat merasakan rasa sakit tambahan yang diberikan oleh wanita bertubuh buntung tersebut. Setelah kedua matanya pecah dan mengeluarkan darah segar, tiba-tiba mobil itu terbakar. Api membumbung tinggi dan sangat besar, dan juga sampai membakar pohon besar yang mereka tabrak tersebut. Beberapa waktu saja mobil itu sudah tinggal kerangkanya saja, bersama jasad 4 orang pria yang sudah gosong. Karena yang satu terlempar keluar, jadi cuma dia yang tidak gosong, namun dengan kepala hancur. Begitulah karma yang harus mereka terima. Tidak sampai menikmati kisahnya, tapi meninggal dengan tidak wajar. Begitu pula sang wanita yang adalah istri dari seorang juragan empang ternama, harus meregang nyawa di tangan anak buah kepercayaannya. Kejahatan tidak ada yang abadi. Sementara sang suami yang malam itu baru pulang dari luar kota, begitu syok mendapati sang istri sudah kaku di kamar mandi, dengan bekas cekikan di leher menggunakan tali BH-nya sendiri. Dan lebih syok lagi saat menyadari semua hartanya telah ludes. Lelaki parubaya itu pun terkena serangan jantung dan meninggal detik itu juga. Mengenaskan. Akibat cemburu buta, akibat perselingkuhan, akibat kejahatan. Semua menerima karmanya. Akibat susuk pemikat, semua jadi berantakan. Sementara itu, Simon setelah sembuh dari depresi akibat mengalami guncangan jiwa yang hebat karena kematian sahabatnya Dandi, Simon perlahan mulai membaik. Malam itu ia keluar rumah karena sekian lama mendekam. Dan pada malam itu, Ruli bersama Kamal pergi ke kantor polisi atas panggilan. Saat sedang dibonceng oleh Kamal, Ruli melirik pada pengendara motor yang melaju di sebelah mereka. Pada saat itu, si pengendara motor itu pun menoleh pada Ruli. Tampak sangat syok saat melihat Ruli, dan tanpa sadar memutar gaspol, membuat motor besarnya melesat. Dan dari arah depan tampak sebuah mobil box berbelok. Tabrakan tidak bisa dielakkan. Mobil itu ringsek menghantam box mobil. Sementara tubuh pengendara yang terpelanting lalu terlindas. Kamal yang berbelok ke arah lain tidak sempat melihat karena mereka berbeda tujuan. Ruli yang merasa aneh dengan ekspresi pengendara motor tadi, merasa ada yang tidak beres. Namun ia diam saja. Apa yang dilihat oleh pengendara motor yang adalah Simon itu? Ternyata ia melihat Ruli adalah Rudita, syarat dengan rambut meriap dan tubuhnya yang sepotong.
Simon pun tewas di tempat. Singkat cerita, Martian merasa kesal juga bingung. Masalahnya, setelah kematian Rudita, panggilan mendadak sepi. Jarang yang mau nanggap mereka lagi. Dua biduan yang lainnya juga sudah alih profesi menjadi sales. Meski sesekali masih menyumbang suara di acara hajatan tetangga. Selain itu, Martian yang tidak memiliki istri pun merasa kesepian. Suatu hari saat sedang ditanggap oleh tetangga sebelah, ada seorang gadis muda yang ikut nyanyi. Suaranya lumayan, cuma dandanan masih norak. Martian tersenyum simpul. Saat sudah selesai, gegas ia nyamperin si gadis dan langsung menawari mau atau tidak ikut dirinya nyanyi. Kebetulan si gadis yang bernama Yuni itu sangat suka sekali bernyanyi dan karaokean di rumahnya. Atas dukungan sang ibu, gadis itu pun setuju. Esoknya mulailah dia datang ke tempat Martian untuk latihan. Sekali dua kali manggung, Martian memerhatikan antusias penonton. Ternyata kurang wah. Jadi seperti pada Rudita, Martian membisiki kata-kata mutiara. Yuni terdiam. Menjadi tenar adalah impian, tapi untuk melepaskan sesuatu yang berharga pada dirinya. Yuni yang polos terdiam sesaat. Melihat keraguan Yuni, Martian berbisik kembali sesuatu yang menjanjikan. Goyahlah iman gadis itu. Martian lumayan ganteng, meski sudah berumur dan rambutnya sudah sebagian putih. Namun karena perawatan juga selalu tampil necis, Martian terlihat gagah. Malam yang telah ditentukan, berangkatlah Yuni yang dijemput oleh Martian dengan alasan ada jadwal manggung di kampung sebelah. Karena ibu Yuni ada halangan dan tidak bisa ikut, muluslah rencana Martian malam itu. Tumbal awet muda akan segera ia dapatkan. Bersorak giranglah hatinya. Mulus semulus kaki Yuni si perawan ting-ting. Mak Uyut tertawa renyah melihat Martian dengan sorot mata penuh makna. Iya, aku tahu maksud kedatanganmu. Ucap Mak Uyut dengan diakhiri tawa. Yuni diam saja dengan jantung berdebar kencang. Apa yang akan terjadi nanti? Sungguh Yuni tidak bisa membayangkan. Mak Uyut kemudian membimbing Yuni dan segera dibawa masuk. Seperti yang sudah Mak Uyut lakukan ratusan kali, melakukan hal yang sama pada Yuni. Gadis itu disuruh membuka semua pakaiannya dan hanya mengenakan kain batik saja. Yuni pun hanya bisa menurut. Martian di luar tampak gelisah, dengan sudut bibirnya tersungging senyum tipis. Mak Uyut segera menyiapkan semuanya, membakar kemenyan di atas perapian, juga menaburkan bunga dalam kentong air buat Yuni mandi. Saat sedang khusyuk, tiba-tiba terdengar suara kecibukan. Aku belum menyuruhmu mandi. Sebentar, seru Mak Uyut, segera menghampiri gentong air. Namun tidak ada siapapun di sana. Loh, kok nggak ada orang? Kejut Mak Uyut. Namun gayung berkepala batok kelapa itu terlihat bergoyang di atas permukaan air. Melongolah kepala Mak Uyut pada gendong tersebut. Namun tiba-tiba sebuah tangan menekan kepala Mak Uyut untuk masuk ke dalam gentong air dan menekannya kuat-kuat. Gelembung air keluar dari dalam gentong. Seorang wanita dengan rambut meriap tersenyum sinis. Cukup, Mak. Sampai di sini saja sepak terjangmu yang menyesatkan. Ucap suara itu pelan penuh penekanan. Mak Uyut berusaha merontak, bahkan mencengkram permukaan gentong yang terbuat dari tanah liat itu, hingga tampak goresan dari kuku-kuku Mak Uyut di permukaan gentong tersebut.
Kepala Mauyut yang ditenggelamkan di kentong tidak bisa terangkat 1 detik pun. Hingga wanita tua bau tanah itu menyerah dan lunglai merosot di sebelah kentong dengan mata melotot dan mulut ternganga. Yuni yang menunggu dengan gelisah di atas tikar dalam kamar tiba-tiba merasakan hawa sejuk menembus tubuhnya, dan seketika tubuh Yuni terkulai di atas tikar tersebut. Martian tersentak saat sepasang tangan membelai bahunya. Seketika Martian menoleh. "Yuni, mana Mauyut?" tanya Martian merasa bingung campur senang. "Kata Mauyut kita mulai saja," ucap Yuni dengan nada manja. Martian tahu maksud Mauyut, maka tidak buang-buang waktu. Martian segera menubruk tubuh Yuni, yang sekali tarik kain batiknya langsung polos. Dengan penuh semangat, Martian melakukan pemanasan untuk segera mendaki gunung. Nafsu yang menggebu dan Yuni pun tampak begitu lihai, membuat Martian tidak bisa berpikir jernih. Langsung sikat tanpa tunggu lama. Saat sedang semangat berlari cepat laksana maraton, tiba-tiba hidung Martian terganggu dengan bau busuk yang sangat menyengat. Lama-lama jadi mual saat melumat bibir Yuni yang mungil. Tiba-tiba Martian merasakan ada yang bergerak di mulutnya. Sesaat sembari terus mendayung, Martian mengusap bibirnya karena terganggu oleh gerakan di bibirnya itu. Namun saat ia usap bibirnya, ada cairan juga cuilan di bibirnya. Seketika ia perhatikan wajah Yuni yang sedari tadi merintih itu secara seksama. Wajah yang tinggal tengkorak, tanpa ada bibir, juga mata bolong. Seketika Martian melepaskan diri dan beringsut menjauh. "Ada apa Martian? Ayolah teruskan," tanya suara dari sosok Yuni yang kini berubah menakutkan. Sepotong tubuh yang tinggal tulang belulang bergerak mendekati Martian. "Tidak, tidak, Mak!" Martian menjerit, lantas masuk mencari Mauyut minta tolong. Tapi ia tercengang saat melihat Mauyut tergeletak dekat kentong air dengan mata melotot. "Ah!" jerit Martian ketakutan. Ia lari keluar tanpa selai benang pun. Terus lari dan lari ke jalan raya. Sementara di belakangnya terus mengejar sosok tubuh yang hanya sepotong. Saat sebuah mobil box melaju kencang, Martian malah berlari menghadang dengan maksud meminta tolong. Tapi yang ada tubuhnya tertabrak dan terlindas hingga kepalanya hancur. Mobil itu berhenti karena menabrak pembatas jalan. Sopir segera keluar dan lari tunggang langgang ketakutan. Miris. Singkat cerita, sementara Yuni, ia pulang diantar oleh seorang wanita. Yuni yang tidak mengerti dengan apa yang telah terjadi, tiba-tiba sudah berada di teras rumahnya. Ibu Yuni menegur sang anak yang tampak linglung. Yuni segera masuk kamar dan tidur. Esoknya ia bangun setelah bermimpi sangat panjang bersama seorang wanita yang mengaku bernama Rudita. Namun yang membuat Yuni tertegun, pesan wanita yang bernama Rudita itu begitu mendalam. "Yuni, jaga diri baik-baik ya. Jangan pernah tergoda oleh bujuk rayu lelaki, apalagi yang akan merusak masa depanmu. Sebelum kamu menyesal seumur hidupmu." Yuni terbangun sambil memikirkan pesan dari Rudita. Namun saat mencari tahu siapa Rudita sebenarnya, Yuni tampak begitu syok. Ternyata Rudita adalah gadis biduan yang viral karena meninggal saat sedang naik daun, kemudian meninggal dengan cara yang sangat tragis. Lalu rumor tentang hantu Rudita yang gentayangan menangis sepanjang malam. Yuni menangis pilu saat tahu niat Martian.
dan berterima kasih kepada Rudita yang sudah menyelamatkan masa depannya, serta memberi pelajaran pada Martian untuk tidak lagi mencari korban tumbal awet muda yang bekerja sama dengan Mak Oyod. Singkat cerita, Ruli mengenali Martian karena sejak Rudita menjadi anak buahnya, beberapa kali Martian datang menjemput Rudita sang kakak. Gadis 17 tahun itu cukup cerdas untuk membaca semua rentetan kejadian yang menimpa sang kakak. Suatu hari, Ruli dikejutkan dengan kedatangan 2 orang polisi. Salah satunya masih cukup muda dan menatap Ruli begitu dalam. Ditatap demikian, Ruli pun jadi serba salah. "Kamu adik Rudita?" tanya polisi itu. Ruli mengangguk. "Saya Ruli, adik kandung Kak Rudita." Polisi itu yang bernama Dharma mengaku berkali-kali bertemu dengan Rudita yang ternyata telah meninggal dunia. Rudita meminta tolong untuk mengusut kematiannya, yang ternyata adalah sengaja dibunuh dengan sebuah pembunuhan berencana. Ruli yang mendengar tidak tahu harus berbuat apa. Ia hanya setuju saat Dharma meminta izin untuk segera mengungkap kasus tersebut, yang entah mengapa seperti sengaja disembunyikan oleh polisi yang menangani kasus tersebut. Di sini Dharma akan mencari bukti untuk menyeret beberapa polisi yang terlibat, yang diduga menerima suap. Ruli sangat setuju. Untuk itu Dharma meminta kenalannya yang seorang perawat yang bekerja di rumah sakit untuk mencari tahu, juga mencari berkas tentang kematian Rudita. Kenalan Dharma yang perawat itu bernama Isma. Singkat cerita, Ruli pun memantau dari luar rumah sakit bersama Dharma. Kedekatan Ruli dengan Dharma diartikan lain oleh seorang pemuda yang diam-diam menaruh hati pada Ruli. Pemuda itu adalah Kamal, yang tiba-tiba jadi sering murung. Kamal tersentak saat mendengar suara deheman di belakangnya. Spontan ia menoleh dan jantungnya hampir copot saat menyadari gadis yang berdiri di belakangnya. "Rudita, kau..." Kamal mencoba untuk tenang. "Maaf jika hadirku membuatmu takut. Aku datang tidak untuk menakuti dirimu, tapi ada sebuah pesan untukmu," ucap Rudita dengan penampilan biasa, layaknya manusia yang masih hidup. Tentang apa?" tanya Kamal ragu. Terus terang dulu saya sangat menyukai AA. Tapi ya sudahlah, mungkin kita emang bukan jodoh." Kamal tercengang. Berarti perasaan ia selama ini benar jika ia merasa bahwa Rudita menyukai dirinya. Tapi waktu itu memang Kamal belum begitu yakin. "Karena aku sudah tidak mungkin lagi menyukaimu, karena alam kita sekarang sudah berbeda. Jadi aku minta tolong sama AA buat menjaga adikku Ruli. Dia gadis yang baik, yang lebih pantas menjadi pendamping Kamal," ucap Rudita begitu lancar. Kamal menunduk mengingat kedekatan Ruli dengan seorang polisi bernama Dharma. Rudita tersenyum. "Aku tahu jika sebenarnya AA juga menyukai Ruli kan?" Kamal mendesah. Dadanya sedikit terasa sesak. "Itu nggak mungkin," ucapnya pelan. "Kenapa?" Rudita menatap sedih. "Ruli sudah menemukan orang yang lebih tepat dari aku." Mendengar itu Rudita tersenyum. "Oh itu." Rudita menjelaskan bahwa Dharma ia datangkan dalam kehidupan Ruli
untuk membantunya mengusut kematiannya yang ternyata disembunyikan oleh pihak kepolisian. Di sini Rudita tidak lagi ingin jatuh korban. Biar Dharma dengan caranya yang akan melakukan itu. Mendengar itu tetap saja membuat hati Kamal merasa ciut saat berkali-kali melihat Ruli bersama Dharma. Tidak perlu diceritakan bagaimana sepak terjang mereka dalam mengungkap kasus tersebut. Jadi atas kerjasama Dharma, Ruli juga Ismi dan dibantu oleh anak buah Dharma, kasus itu pun terungkap. Semua yang terlibat dipecat dan Dharma pun naik jabatan. Setelah kenaikan jabatan tersebut, Dharma kembali datang ke rumah Ruli untuk mengucapkan terima kasih pada Ruli yang kini jadi berteman akrab. Ternyata diam-diam Dharma menyimpan sebuah perasaan pada Ruli. Dan malam itu di teras rumah Ruli, Dharma mengungkapkan perasaannya. Saat itu tidak sengaja Kamal melintas, namun tidak jadi lewat saat melihat Ruli dan Dharma tengah ngobrol serius. Kamal segera berbalik arah dengan perasaan yang tiba-tiba tidak nyaman. Namun saat mendengar suara pelan Ruli, namun cukup terdengar jelas di telinga Kamal, pemuda itu seketika menghentikan langkahnya. Maaf Kak Dharma, bukan Ruli berniat menolak kakak, tapi hati Ruli sudah diisi oleh seseorang yang lebih dulu datang memiliki hati Ruli, ucap Ruli tegas. Dharma tercengang, tidak menyangka jawaban Ruli. Oh, jadi Dek Ruli sudah punya pilihan sendiri. Kalau boleh tahu siapa orangnya, apa saya kenal dia? Tanya Dharma sedikit kecewa. Ruli menggeleng. Kakak tidak kenal. Dia... Ruli menatap ragu. Iya, kalau saya tidak kenal, biar Dek Ruli sebutin namanya, saya tidak akan tahu kan, ucap Dharma, seakan tidak percaya jika tidak ada nama yang disebutkan. Dia bernama Kak Kamal, ucap Ruli sembari tersipu. Dharma manggut-manggut. Kamal yang mendengar namanya disebut oleh Ruli sebagai orang yang telah mengisi hatinya selama ini, terasa tiba-tiba kakinya tidak menapak tanah, bagaikan melayang bahkan seakan tidak memiliki tulang. Kamal ingin segera pergi dan berlari pulang untuk segera masuk kamar dan bicara pada bantal lalu mengajak senyum langit-langit kamar. Atau ia ingin teriak bahwa saat ini ia sedang bahagia. Saat ia berbalik tiba-tiba seorang gadis telah berdiri di depannya. Secara refleks, Kamal berteriak karena kaget. Gadis itu adalah sosok Rudita yang tertawa geli menggodanya. Rudita secepat kilat menghilang dari pandangan Kamal. Ruli yang mendengar suara teriakan juga terlonjak kaget. Segera ia bangkit dan berlari ke arah asal suara dan tercengang saat mendapati Kamal yang tampak pucat pasi. Bukan ketakutan melihat sosok Rudita, karena itu sudah biasa, tapi kepergok oleh Ruli, gadis yang baru saja mengatakan bahwa dirinya yang sudah memiliki hati gadis itu. Melihat Kamal di situ, Ruli pun tercengang. Tak lama Dharma pun datang. Mereka hanya saling pandang satu sama lain. Siapa dia Dek Ruli? Tanya Darman curiga. Dia... Saya Kamal, sahut Kamal dengan cepat, sembari ulurkan tangannya ke hadapan Dharma. Mendengar nama itu Dharma langsung tersenyum dan menjabat tangan Kamal dengan erat. Oh, jadi ini orangnya. Alhamdulillah. Kamal melongo dan Ruli jadi gelisah. Ada apa? Tanya Kamal bingung. Saya ucapkan selamat ya.
karena ternyata kamu adalah pemilik hati Dek Ruli, ucap Dharma tanpa babi bu. Ruli serasa mau pingsan saat itu juga. Mungkin sekarang pipinya sudah seperti udang goreng, saking merah dan glowing. Kamal melirik pada Ruli, seperti menantikan sebuah penjelasan. Lirikan mata Kamal ditangkap oleh Ruli, yang langsung merasa ngeri. Sorot mata Lang itu seakan menembus jantungnya. Meskipun itu malam dan tidak begitu jelas, tapi Ruli merasa bahwa tatapan Kamal saat itu mampu membekukan darahnya seketika, menghentikan detak jantung dan menyusahkan jalur darah di urat nadi. Rasanya tiba-tiba ingin menghilang seketika. Malu bercampur aduk jadi satu. Ruli, loh pada kemana? Suara Mak Rudi, yang adalah ibunya Ruli, menjadi penyelamat dari Ruli yang hampir mengalami mati berdiri. Iya bu, saut Ruli spontan berlari, meninggalkan Kamal dan Dharma yang tertawa geli. Dharma mengajak Kamal untuk menemani dirinya ngobrol di teras. Ngobrol di teras rumah Ruli, ditemani oleh Mak Rudi, ibunya Ruli. Sementara Ruli sudah berada di dalam kamar dan berharap itu hanya mimpi. Dharma dan Kamal akhirnya menjadi sahabat, seperti juga Ruli dan Isma. Singkat cerita, Ruli akhirnya tahu jika Isma diam-diam menyukai Dharma. Atas bantuan Ruli, akhirnya Isma dan Dharma pun menikah. Kamal masih harus menunggu Ruli yang kini masih muda belia. Tapi saat ibunya Kamal mendesak, akhirnya lamaran pun segera dilakukan. Ternyata Ruli sudah menanti dengan tidak sabar. Bersanding keduanya di atas singgasana pelaminan indah. Singkat cerita, di pintu masuk untuk para tamu, Kamal melihat seorang gadis berdiri sambil tersenyum manis. Kamal terkesiap, tapi segera sadar saat Didin mencolek bahunya. Gadis itu segera melangkah pergi meninggalkan acara pernikahan. Datang pula Dharma juga Isma dengan perut yang membuncit. Tawa bahagia menggema. Alhamdulillah, Rudita kembali dengan tenang. Semua sudah selesai. Kini ia tidak ingin lagi berkelana. Dunianya sudah lain dengan mereka. Cerita pun selesai. Jika kalian suka dengan ceritanya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar bisa mendengarkan cerita-cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.